Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Hey, kita mulai ya. Atmosfer di atas hutan yang subur membeku. 10 sosok diam-diam berdiri di atas hutan. Mata dingin mereka mengunci sosok di depan mereka. Ada cahaya dingin dan sadis di mata mereka, seperti seekor kucing mengintai tikus. Dari kata-kata Anda, sepertinya Anda sengaja menunggu kami, ucap salah satu dari 10 sosok itu menatap Lindong. Kata-kata yang Lindong katakan hampir menyebabkan mereka tertawa terbahak-bahak. Sepertinya masa perburuan ini telah menyebabkan orang sial ini kehilangan akal sehatnya. Lindong tersenyum, matanya perlahan-lahan memindai 10 sosok sebelum berhenti pada Chenmu dan sosok di belakangnya. Dengan energi mental yang tajam, dia bisa merasakan sensasi berbahaya samar dari tubuh pria itu. Sensasi ini bahkan lebih kuat daripada Chenmu. Mata Lindong menyipit sedikit, tapi dia sama sekali tidak panik. Terbukti, dia sudah lama mengantisipasi situasi seperti ini. Lindong, seseorang harus tahu batasannya. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keadaan Anda saat ini, ucap Mu Chen dengan dingin menatap Lindong dengan niat membunuh. Serahkan kunci kuno misterius, dan saya akan meninggalkan Anda dengan mayat yang utuh. Tidak ada yang pernah berhasil bertahan hidup setelah membunuh seseorang dari kerajaan tebing iblis kita, ucap Chenmu. Lindong tersenyum sambil menatap Mu Chen sebelum tiba-tiba bertanya, jadi, berapa banyak pil nirvana yang kalian punya? Ucap Lindong. Untuk sementara, bahkan Chenmu tercengang. Namun ia tampaknya mengerti ada niat tersembunyi di balik kata-kata Lindong. Segera ekspresinya berubah suram. Saya akan menerobos panggung nirvana, dan saya memerlukan cukup banyak pil nirvana, ucap Lindong tersenyum. Hahaha, anak yang menarik. Namun, seseorang seperti Anda ditakdirkan untuk mati muda. Saya memiliki 150.000 pil nirvana. Jika Anda cukup mampu, Anda dapat mencoba untuk mengambilnya, ucap seorang pria yang berdiri di belakang Chenmu dengan matanya yang berbentuk segitiga. Ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mencoba menargetkan kekaisaran tebing iblis mereka. 150.000, kamu adalah domba yang cukup gemuk, ucap Lindong tertawa. Namun, ketika mereka melihat dia tertawa, para praktisi elit kekaisaran tebing iblis segera menggelengkan kepala mereka. Mereka semua berasumsi bahwa Lindong ini sudah gila. Chenmu, urus masalah yang Anda tinggalkan, dan sisanya akan menjaga daerah ini. Saya tidak ingin melihat kecelakaan tak terduga terjadi hari ini, ucap pria dengan mata berbentuk segitiga itu melirik Lindong. Dan sepertinya dia tidak tertarik untuk berbicara dengan orang yang tidak stabil secara mental. Segera Mu Chen melambaikan tangannya sambil berkata dengan santai, baik Senior Leise. Setelah itu semua dari mereka bergerak sebelum mereka membentuk formasi defensif dan mengurung Lindong di tengah. Berkat formasi mereka, sangat sulit bagi Lindong untuk melarikan diri. Chenmu perlahan berjalan maju. Lindong, Anda mengejutkan saya ketika Anda maju ke Master Simbol Surgawi. Namun, jika Anda pikir Anda bisa bertarung dengan kerajaan tebing saya, Anda terlalu naif. Bahkan jika kamu berlutut dan menyerahkan kunci kuno misterius, kamu harus membayar harga untuk menantang dan tidak menghormati kekaisaran tebing iblis. Karena itu, kamu harus mati, ucap Chenmu. Chenmu tiba-tiba mencengkram telapak tangannya sebelum niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Pada saat yang sama, Yuan Power yang tangguh juga membanjiri. Kekuatan Chenmu terbukti beberapa kali lebih kuat daripada Lipan. Gelombang kejut menyapu. Chenmu tiba-tiba melonjak. Sosoknya sudah muncul di belakang Lindong seperti hantu. Kemudian, Yuan Power secepat kilat terkonsentrasi di telapak tangannya sebelum dia dengan kejam membantingnya ke arah kepala Lindong tanpa sedikit pun belas kasihan. Namun, serangan Chenmu tidak mendarat di tubuh Lindong. Itu karena ketika serangannya masih berjarak beberapa sentimeter dari kulit kepala Lindong, mental energi yang tangguh menyembur keluar dan membentuk penghalang yang berhasil menangkis serangan itu. Ketika dia melihat bahwa serangannya telah dihentikan, Chenmu tidak terkejut. Segera dia membalik telapak tangannya sebelum Yuan Power berkumpul bersama seperti badai, akhirnya menekan. Segel memecah gunung, teriak Mu Chen. Sebuah segel siku jari yang bengis dengan kejam menghantam penghalang energi mental itu dengan cara yang mendominasi. Karena pukulan itu, penghalang itu langsung hancur berantakan. Namun, saat segel siku jarinya merobek penghalang energi mental, kilatan dingin tiba-tiba muncul dari bawah. Namun, itu tidak menargetkan siku jarinya, tetapi sebaliknya menuju tenggorokan Chenmu. Ketika dia melihat perjuangan sia-sia Lindong, Chenmu dengan dingin mendengus.
menggunakan punggung telapak tangannya, kekuatan yang tangguh dengan sungguh-sungguh menabrak kilatan dingin itu sebelum dia berhasil meledakkannya. Ketika melihat tindakannya, mata Lindong menyipit. Dengan jentikan pikirannya, Devouring Force menyembur keluar, sebelum itu langsung melilit tombak tulang buaya surgawi miliknya. Segera, telapak baja Chenmu mencengkram tombak tulang yang marah itu. Namun, tombak tulang itu tidak mundur seperti yang dia duga. Sebagai gantinya, gaya hisap aneh meletus dari tombak tulang itu. Berkat kekuatan hisap itu, semua kekuatan Yuan yang melilit tubuhnya mulai menghilang secara diam-diam. Hal aneh ini menyebabkan mata Chenmu menyusut dengan lembut. Seketika dia mencoba untuk melarikan diri dari kekuatan hisap. Dia dengan cepat mundur. Sepertinya 500.000 pil nirvana itu sia-sia padamu, ucap Lindong tertawa terbahak-bahak. Segera cahaya dingin memancar ke matanya, sementara energi mental yang tangguh dengan keras menyembur keluar dari istana Nioanya. Segera awan badai mulai berkumpul di langit, sementara guntur dan kilat bergema. Ekspresi Chenmu sangat suram. Ketika dia melihat fenomena misterius yang terjadi, dia tahu bahwa Lindong mencoba menggunakan energi mentalnya untuk mengendalikan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Segera dia dengan cepat maju selangkah, sementara langkah kakinya tiba-tiba menjadi aneh. Terbukti, ini adalah seni bela diri yang cukup kuat. Jejaknya aneh, saat tubuh Mu Chen menggeliat, dia dengan cepat muncul di depan Lindong. Setelah itu, lengannya seperti pisau. Kekuatan Yuan Power kejam berkumpul pada saat ini. Samar-samar gelombang kejut yang sangat tangguh muncul darinya. Extreme Giant Yuan Blade, ucap Chenmu saat dia dengan kasar mengayunkan lengannya. Setelah itu, semua udara di bawah lengannya tampak terkoyak, sementara lubang lebar langsung merobek di hutan yang subur di bawahnya. Di depanku, kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Bersiaplah untuk mati, ucap Chenmu menyeringai. Lengannya yang seperti pisau sangat cepat dan ganas sebelum angin pisau yang tangguh mendarat ke arah tubuh Lindong. Begitu ia membuat kontak, suara robek yang diharapkannya tidak terdengar. Sebaliknya, suara logam jelas terdengar keluar. Mata Chenmu dengan keras menyusut ketika ia melihat bahwa ada cahaya hitam yang aneh di bawah kulit Lindong. Saat cahaya hitam itu menyembur keluar, itu benar-benar berubah menjadi rompi hitam di tubuh Lindong. Selain itu, sesaat angin pisau yang kuat menyentuh rompi hitam itu tidak membuat dampak sama sekali. Namun, apa yang benar-benar menyebabkan ekspresi Mu Chen berubah adalah kekuatan hisap yang sangat kuat yang benar-benar meletus dari rompi hitam itu. Berkat kekuatan hisap itu, semua Yuan Power di tubuhnya mulai menghilang dengan cepat, sementara mereka terus mengalir ke tubuh Lindong. Anak itu sangat aneh, gumam Mu Chen. Segera, semua rambut di tubuhnya berdiri. Namun, tepat ketika dia akan segera mundur, senyum dingin muncul di wajah Lindong. Di langit, kilat dan guntur bergemuruh. Seketika mereka berubah menjadi telapak tangan petir raksasa. Namun petir itu hitam pekat. Samar-samar sensasi hati berdebar-debar muncul. Devouring Lightning Palm, teriak Lindong. Raungan dalam terdengar. Segera telapak tangan petir hitam tiba-tiba menyapu ke depan. Setelah itu, di bawah tatapan bingung dari para praktisi kekaisaran tebing iblis, itu dengan kejam menghantam Chenmu yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Seketika, cahaya petir hitam menyapu di hutan yang subur ini. Berdiri di dekatnya, ekspresi Leise perlahan-lahan menjadi gelap saat dia menatap adegan ini di depan matanya sendiri. Suara memekakkan telinga terdengar di atas hutan yang subur sebelum lingkaran cahaya hitam dengan cepat menyapu. Di mana itu menyapu, hutan yang subur dengan cepat berubah hangus. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Saat cahaya itu memudar, sosok yang tampak menyedihkan tiba-tiba keluar dari dalam setelah dia menstabilkan tubuhnya. Tubuhnya dengan lembut bergetar sebelum kepulan asap hitam muncul dari punggungnya. Bahkan auranya tampak meredup. Tampaknya dia terluka parah. Sementara tubuhnya gemetar, warna pucat muncul di wajahnya sebelum dia tanpa sadar memuntahkan darah segar. Setelah itu, dia masih syok saat dia mengangkat kepalanya, menatap sosok yang mengenakan rompi hitam yang melayang di atas hutan. Jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa serangan Lindong sebenarnya sebuas ini. Dia tahu bahwa Lindong telah maju ke Master Simbol Surgawi. Namun, meskipun Master Simbol Surgawi dapat mengontrol kekuatan Yuan antara langit dan bumi, mereka seharusnya tidak sebegitu kuat. Selanjutnya, sesaat dia diserang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa beberapa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah menghilang secara misterius. Dan ini tidak diragukan lagi menyebabkan lukanya menjadi semakin buruk. Saat cahaya petir tersebar secara bertahap hilang, para praktisi elit tebing iblis di sekitarnya menatap Chenmu yang tampak mengerikan sebelum mata mereka tiba-tiba menyusut.
Semua dari mereka sangat menyadari kekuatan Chenmu dan mereka tidak pernah mengira dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Karena itu, ketika mereka berpaling untuk melihat pria muda yang dikelilingi itu, mata mereka tidak memiliki pandangan mengejek seperti sebelumnya. Kali ini, jika mereka tidak mempersiapkan secara serius, hasilnya mungkin sekali lagi melebihi harapan mereka. Setelah mereka saling melirik satu sama lain, semuanya berpaling untuk melihat pria dengan mata berbentuk segitiga itu. Di bawah perhatian dari kelompok itu, pria bernama Leise mengalihkan perhatiannya sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong. Setelah itu suaranya yang kasar terdengar. Hari-hari ini, ada banyak orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saya tidak tahu bagaimana seorang praktisi yang baru saja maju ke Master Simbol Surgawi benar-benar dapat mengendalikan kekuatan alam yang kuat seperti itu, ucap Leise. Lindong meliriknya sebelum dia dengan santai berkata, "Saya tidak berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Itu karena kerajaan tebing iblismu terlalu arogan. Meskipun kalian kuat, kalian semua tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan medan perang kuno. Oleh karena itu, tidak perlu terkejut seperti itu," ucap Lindong. Di medan perang kuno, ada banyak kekaisaran dan praktisi yang kuat yang harus diwaspadai oleh kerajaan tebing iblis. Namun, Anda bukan salah satu dari mereka, ucap Leise. Lindong mengabaikannya saat dia dengan malas berkata, "Anda adalah orang yang akan menyerang selanjutnya, kan? Saya bertanya-tanya, berapa banyak pil Nirvana yang Anda gunakan ketika Anda menerobos panggung Nirvana?" ucap Lindong. "Lindong, jangan terlalu arogan. Aku belum kalah," ucap Chenmu yang tampak menyeramkan muncul dan melotot ke arahnya. Geraman yang dalam jelas menunjukkan bahwa dia masih menolak untuk percaya bahwa dia sebenarnya telah kalah dari Lindong. Sebelumnya, ketika ia pertama kali bertemu Lindong, dia bergantung pada boneka darahnya. Namun, dalam waktu kurang dari 2 bulan, Lindong benar-benar berhasil mengalahkannya. Ini pukulan besar bagi Chenmu. Lindong dengan santai melirik Muchen. Jika dia benar-benar berani menyerangnya lagi, Lindong tidak keberatan langsung membunuhnya. "Chenmu, kamu bukan tandingannya. Bergabunglah dengan lainnya dan siapkan formasi. Saya sendiri yang akan menanganinya," ucap Leise berbicara. Ketika dia mendengar kata-kata Leise, Chenmu dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia menatap dingin pada Lindong. Namun pada akhirnya, dia memilih untuk mematuhi perintahnya. Sosoknya melintas, dia menyeret tubuhnya yang terluka berat sebelum dia segera mundur. Kemudian dia bergabung dengan 8 dari mereka untuk membentuk formasi yang aneh. Sementara itu, orang yang tepat di tengah-tengah formasi sebenarnya adalah Lindong. "Awalnya, kami tidak berencana menggunakan formasi ini, namun Anda terlalu mengejutkan. Jumlah pil Nirvana yang digunakan untuk menerobos Nirvana Stage hanya berfungsi sebagai alat pengukur di antara praktisi yang belum melewati kesengsaraan Nirvana. Sayangnya, saya telah mencoba menerobos kesengsaraan Nirvana 2 bulan yang lalu," ucap Leise. Tangannya ada di belakang punggungnya, matanya menatap tepat ke arah Lindong. Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Lindong tiba-tiba menyusut sebelum dia menatap tepat pada pria ini yang disebut Leise. Kesengsaraan Nirvana adalah tahap pemeriksaan paling penting bagi setiap praktisi panggung Nirvana. Hanya ketika seseorang bertahan dari kesengsaraan Nirvana, seseorang dapat melangkah pada tahap 1 Yuan. Perbedaan antara praktisi 1 Yuan Nirvana dan praktisi Nirvana biasa hampir tidak signifikan. Panggung Nirvana memiliki total 9 tahap. Setiap kali seorang selamat dari kesengsaraan Nirvana, kekuatan seseorang akan melonjak. Saat ini, Lindong baru saja maju ke Master Simbol Surgawi. Selanjutnya, berkat simbol leluhur melahapnya, ia mampu mengaktifkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk mengalahkan seorang praktisi panggung Nirvana yang kuat seperti Muchen. Namun, jika dia bertemu dengan seorang praktisi yang selamat dari kesengsaraan Nirvana, dia kemungkinan akan goyah. Para praktisi tebing iblis benar-benar tangguh. Gumam Lindong menarik tatapannya sebelum dia berbalik pada Leise dan tersenyum. "Namun, saya percaya bahwa Anda seharusnya telah gagal." Kesengsaraan Nirvana seperti api yang merusak bagi para praktisi panggung Nirvana. Jika berhasil selamat melalui itu, seseorang akan menjalani metamorfosis utama seperti dilahirkan kembali. Namun, jika seseorang gagal melewatinya, beberapa orang yang beruntung mungkin masih hidup, sementara sebagian besar dari mereka akan langsung kehilangan nyawa mereka. Itulah alasan mengapa sebagian besar praktisi panggung Nirvana takut akan kesengsaraan Nirvana. Itu adalah cara sempurna bagi mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, untuk bisa melaluinya, seseorang harus mempertaruhkan nyawanya. Lindong jelas menyadari betapa kuatnya seorang praktisi tahap Nirvana setelah selamat dari kesengsaraan Nirvana. Berdiri di depannya, meskipun Leise cukup kuat, dia sepertinya masih agak kurang. Ketika mendengar kata-kata Lindong, Leise menyipit
sementara ekspresinya berubah sedikit muram. Sepertinya kata-kata Lindong telah memukul dengan menyakitkan. Bagaimanapun, ia memang tidak berhasil ketika ia mencoba menerobos kesengsaraan nirvana. Meskipun demikian, ia cukup beruntung untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun saya tidak berhasil melewatinya, saya juga mendapatkan beberapa manfaat, dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk mengurus Anda, ucap Leise jelas kesal ketika dia dipaksa untuk berbicara tentang topik ini. Bahkan, kilatan dingin perlahan mengalir di matanya yang berbentuk segitiga. Chenmu, saatnya untuk bergerak, ucap Leise. Ketika mendengar kata-katanya, kilatan buas melintas di mata Chenmu dan sisanya. Setelah itu, kolom Yuan Power bersinar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembak keluar. Samar-samar, mereka membentuk jaring bersinar yang menyelimuti seluruh domain ini. Hari ini, Anda tidak akan punya kesempatan untuk lari, ucap Leise. Ekspresinya berubah suram, lalu ia melangkah maju. Setelah itu, udara di bawahnya tiba-tiba meledak, sebelum sosoknya menghilang dengan cara yang aneh. Dia benar-benar cepat, gumam Lindong. Matanya menyusut. Meskipun Leise tidak berhasil dalam kesengsaraan nirvana, dia masih seorang pria yang memiliki pengalaman. Oleh karena itu, kekuatannya secara alami jauh melebihi dari praktisi panggung nirvana biasa. Energi mental Lindong perlahan menyebar. Tubuh Lindong juga mundur. Saat cakar dingin dan berbisa tiba-tiba muncul di belakang punggungnya, itu juga tiba-tiba terdorong melewati pundaknya. Tangan yang seperti cakar itu bergetar. Setelah serangannya gagal, berdiri di belakang Lindong, Leise tersenyum lembut. Segera dia menyentakkan tangannya sebelum lengannya benar-benar mulai tumbuh dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya sebelum dia dengan kuat membanting lengannya ke dada Lindong. Sebuah suara yang dalam bergema. Bahkan Lindong terpaksa mundur beberapa langkah. Saat dia merasakan sensasi menyakitkan di dadanya, ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Sepertinya Leise akan menjadi lawan yang rumit. Ketika dia melihat bahwa Lindong tidak menderita banyak luka, bahkan setelah dengan paksa menahan serangannya, Leise tersentak kaget. Apakah karena rompi hitam itu? Gumam Leise menyipit saat dia melihat rompi hitam aneh di tubuh Lindong. Segera kilatan licik melintas di matanya. Saya penasaran untuk melihat berapa banyak serangan yang dapat ditahan oleh rompi hitam Anda. Terlepas dari trik apa yang Anda miliki, hasilnya tidak akan berubah, ucap Leise tersenyum lebar. Segera tubuhnya tiba-tiba melesat keluar sebelum gelombang kejut mengkhawatirkan berputar di sekitar tubuhnya. Lindong melirik Leise yang mendekat dengan cepat, juga melihat formasi yang menjebaknya. Setelah itu, seringai dingin muncul di wajahnya dan berkata, itu mungkin tidak benar. Sudah waktunya. Bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita